Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Marhani SPMP. Saya adalah dosen pada Universitas Tadulako, Fakultas Pertanian. Saat ini saya mengajar mata kuliah Genetika dan Pemulihan Tanaman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan diajarkan pada semester ganjil tahun 2023. Deskripsi mata kuliah ini adalah mengkaji tentang pengertian sejarah genetika dan pemulihan tanaman, pola pewarisan sifat Mendel dan pewarisan sitoplasmik, pembelahan sel, materi genetik, ekspresi gen, genetika populasi, koleksi plasma nutfah, corak perkembangbiakan tanaman, hibridisasi, dan seleksi persilangan antara spesies dan sterilisasi tepung sari. Metode pemulihan tanaman, menyebut sendiri dan penyerbukan silang, serta bagaimana peran bioteknologi dalam pemulihan tanaman. Adapun capaian mata kuliah, pertama, diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan tentang ilmu genetika dan pemulihan tanaman. Kedua, mahasiswa diharapkan memahami sejarah perkembangan genetika dan pemulihan tanaman, hubungan genetika dan pemulihan tanaman, pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel, hibridisasi, metode pemulihan tanaman menyerbuk sendiri dan penyerbukan silang, serta peranan bioteknologi dalam pemulihan tanaman. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan memiliki sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Dan keempat, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan dalam menyilangkan tanaman, baik yang menyerbuk sendiri maupun yang menyerbuk silang. Adapun materi dalam perkuliahan ini adalah pertama, pendahuluan menyangkut sejarah genetika, pengertian genetika dan pemulihan tanaman. Kedua, pola pewarisan sifat. Yang ketiga, pewarisan sitoplasmik. Keempat, pembelahan sel dan materi genetik. Kelima, ekspresi gen. Keenam, genetika populasi. Ketujuh, dasar statistik dan genetika. Kedelapan, koleksi plasma nutfah. 9, corak perkembangbiakan tanaman. Ke-10, hibridisasi dan seleksi. Ke-11, metode pemulihan pada tanaman menyerbuk sendiri dan metode pemulihan pada tanaman menyerbuk silang. Dan yang terakhir adalah peran bioteknologi dalam pemulihan tanaman. Adapun sistem pembelajaran, pertama yaitu secara luring atau tatap muka, kemudian kedua adalah daring atau lihat lewat via Zoom, kemudian yang ketiga dapat menggunakan aplikasi WhatsApp, digunakan untuk komunikasi dengan mahasiswa, mengupload RPS atau rencana pembelajaran semester, kemudian mengupload materi yang akan dibahas pada minggu selanjutnya, dan diharapkan mahasiswa mempelajari materi tersebut sebelum masuk perkuliahan. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pertama, student center learning, yaitu pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Kemudian discover learning, yaitu di mana mahasiswa diberikan topik atau materi kemudian didiskusikan pada semua grup diskusi. Artinya, setiap kelompok diberikan topik kemudian didiskusikan pada saat pertemuan di kelas. Ketiga yaitu membuat small group discussion atau grup diskusi kecil. Adapun penilaian pada mata kuliah ini adalah pertama UTS sekitar 30%, kemudian UAS atau ujian akhir semester 30%, kemudian ada tugas sekitar 20%, keaktifan 15%, kehadiran 5%, jadi total keseluruhan penilaian adalah 100%. Baiklah, untuk pertemuan awal ini kita akan mempelajari sejarah genetika, pemulihan tanaman, hubungan genetika dengan ilmu lain, dan ruang lingkup genetika. Coba perhatikan gambar di atas. Ada ini jagung warna apa ini? Ungu. Ya, ini ada Kuning. ya, kemudian ini brokoli, ada ungu, ada hijau, ya, ini juga mangga, ini juga biru, ini wortel.
yang bisa jelaskan maksud gambar di atas? Ada? Coba. Ada bermacam-macam. Coba ada apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan ini ada bermacam-macam warna, ada bermacam bentuk, ada apa yang menyebabkan? Kemudian yang kedua, kalau masih bingung, ada yang mirip dengan bapaknya di sini? Ada yang mirip bapaknya? Siapa? Ada yang mirip ibunya? Ada. Ya, apa artinya itu? Ya, jadi itu adalah ya gen-gen yang diturunkan dari ya ini sama dengan ini karena ini ada gen-gen ini diwariskan sehingga muncullah ya misalnya dari tetua-tetuanya, misalnya dari tanaman yang satu dan tanaman yang lainnya melakukan persilangan itu menghasilkan warna ya, pewarisan atau sifat gen yang diturunkan sama dengan induknya ya, dominan ada yang ya nanti kita pelajari ya ini ya kenapa bisa kita tanam cabai yang tumbuh dengan tomat karena gennya berasal dari gen sama. Ya, ini sudah ada kecil, yang besar. Ya, ini adalah ekspresi gen yang muncul. Ya, seperti manusia juga ya, kadang ada yang cepat daya tangkapnya. Ya, kayak Habibie, gen yang turunkan. Anak-anak yang cerdas karena gennya, yang cerdas tanpa ibunya juga cerdas sehingga menghasilkan. Tapi kadang gen juga kadang tidak bisa muncul kalau apa? Ya, contohnya, jangan berpikir bahwa gen yang punya contohnya petinju. Sama ibu Yang kedua ini, nah, kesatunya ini. Ini BB, kenapa itu BB ada kakak, bulan dan kuning, yang bisu sudah, yang merah yang masih berada di coba, ada yang bisa bantu? Ya silakan. Siapa nama Dek? Ya kirim di grup ya. Dari saksi yang ini yang bantu saya kasih mata di atas ini. Mana ketuanya? Belum ada ketua kelas? Saya tunjuk ketua kelas. Siapa yang bersedia? Dapat poin 25% dari nilai final. Perempuan ada? Kamu mau? Ya oke. Alhamdulillah ada bersedia. Ini sesinya 25% dari nilai ujiannya nanti. Berapa sudah ketua kelas? Ya? 3. Tuh? Ya. Jadi ini apa? Yang dominan. Jadi ini resesif. Tapi kalau digabungkan dia jadi. Jadi berarti dia ini satu. Satu. Kalau ini tadi kita jelaskan bahwa dia adalah berpasangan, ada pasangan yang terdiri dari BB, ini. Kemudian masuk ke ini dikawinkan lagi dengan sesamanya. Kalau dia ini dikasih logo deh, BB karena B besar, B kecil, coba kalian dari mana? Berarti Mas Efri ya?
Ganti. Coba sudah betul kata ada lagi yang bisa Kerek, pergi aja kerek. Kerek kata ibu. supaya lebih mudah. Ini kan tidak tahu. Ini tiba-tiba begini, tiba-tiba harus ada ceritanya prosesnya. Ada. Coba bisa. HP-nya geprek. Dia buatkan kalau mau mudah, dibuatkan palang ini. Ini di atas jametnya, kemudian di bawah ada duanya. Kita ini disilakan, bisa begini, coba yang lainnya. Lihat dulu ini, coba di sini. Ini di atas. Buatkan papan kayak rancangan. Jangan boleh. Langsung keduanya ya. Kasih kedua. Kedua beras, tolong dicatat siapa saja karena biasa saya tidak bisa. Jadi kedua beras tolong dicatat siapa yang naik, kemudian apa dulu. Ya. Diskusi kecil dan diskusinya mungkin lewat Zoom. Kemudian pembagian kelompok kita diskusi di WA group. Kemudian selanjutnya kalau ada yang diskusi silakan lewat WA group. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Baik, di sini saya sedang berada di Desa Nambaru dan saya sedang bersama Pak petaninya. Masnya silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agus Edi. Oke. Umurnya berapa ya, Mas? Untuk umur 22 tahun. Pendidikan terakhirnya? Pendidikan terakhir saya tamat SMA. Tamat SMA. Iya. Masnya sudah berapa lama ya bertani? Pengalaman bertani saya baru 5 tahun. 5 tahun. Oke. Untuk benih yang dipakai ini apa ya, Mas? Benih padinya. Untuk benih yang saya pakai itu jenis bibit padi unggul. Nama benihnya itu Impari 32. Impari 32. Alasan memilih tanaman bertanam padi, bertani tanaman padi apa ya, Mas? Alasannya itu karena di sini persawahannya banyak gitu. Karena luas ya? Iya. Kenapa tidak tanaman lain bertaninya? Karena di sini memiliki kelompok bertani padi gitu. Jadi agak gampangan gitu untuk bertani padi. Terus pasarnya juga ya? Iya, pemasarannya. Beras itu yang paling tinggi. Iya. Apakah selama bertani Masnya selalu melakukan pengamatan pada tanamannya? Untuk melakukan pengamatan itu ya pasti. Soalnya kita harus mengetahui jenis penyakit yang ada di padi dengan pertumbuhannya gimana. Oh, perkembangannya ya setiap Iya. hari. Masnya tahu tidak mendapatkan benih yang berkualitas ini dari mana sumbernya? Untuk benihnya biasanya saya beli di toko obat sih. Beli di toko. Ya, Harganya berapa ya? harganya sekitaran 100 lebih lah. Kalau untuk buat bibit sendiri begitu tidak pernah atau gimana? Untuk buat bibit sendiri pernah sih. Untuk ditanami kembali. Oh, tapi Biar belakangan menghemat. ini panen-panen kemarin sering pakai beli yang di toko ya? Iya. Habis itu dipakai bibit benih kembali itu. Kan sebelum menanam padinya kan ada namanya pengolahan lahan ya. Masnya tahu tidak apa fungsinya, tujuannya mengolah lahan dulu? Ya, tujuannya itu ya pasti agar tanah bisa ditanami bibit padi kembali agar sesuai gitu. Agar perkembangannya bagus juga. Agar bisa ya ditanam lagi biar bagus lagi hasilnya. Masnya sendiri tahu tidak ciri-ciri tanah yang baik untuk ditanami itu seperti apa ya? Untuk ciri-cirinya itu memiliki tanah yang lembab sih. Harus lembab ya? Iya. Padi begini Iya. sebelum ditanami. Iya. Tapi harus digenangi air dulu. Iya. Kalau kering tidak bisa ya? Kalau kering itu kemungkinan dia
bisa mati dia saat masih Kemungkinan kecil, umur kecil gitu, gara-gara kekeringan. tumbuh. Saat masih masa pertumbuhan gitu, biasanya kan dipupuk ya. Iya, Tujuannya dipupuk itu biar apa ya, Mas? tujuannya dipupuk agar mempercepat pertumbuhan padi gitu. Mempercepat ya. Iya, Selain itu ada tidak? ya itu aja sih yang saya tahu. Itu saja. Iya, Untuk Masnya sendiri biasanya memupuk padinya pakai pupuk anorganik atau organik ya? untuk pupuk yang saya pakai biasanya pupuk anorganik yang berjenis pupuk urea dengan pupuk Ponska. Itu aja Urea sih. dan Ponska. Iya, Berarti N dengan P ya dipakai. Kalau organik tidak ada ya? Nggak pakai organik. nggak pakai organik sih. Hmm. Terus petani semua di sini pakai begitu juga ya? Iya, semuanya pakai begitu sih. Karena cepat ya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Baik, di sini saya sedang berada di desa apa ya? Tindaki, Desa Tindaki. Oke, di sini saya sedang Kecamatan bersama Parigi Selatan. Kecamatan Parigi Selatan. Di sini saya sedang berada bersama Bapak siapa kalau boleh tahu? Guru Dita Guru Dita. Oke, umur Bapak berapa ya? 58. 58 tahun. Pendidikan terakhir Bapak apa ya? SMA SPMA. ya, SPMA di mana? di Bali, Tabanan. Di Bali. Saraswati. Berarti asal Bapak di Tabanan ya? Ya. Luas lahan sawah yang Bapak miliki berapa ya? Saya miliki garap sendiri, lahan sendiri 1,5 hektar, Pak. 1,5 hektar. Ya. Hasil per hektarnya berapa dia? Rata-rata. Nah, kalau kisaran itu kalau jelek-jelek itu serangan lagi keras sekitar 2,5. Kalau normal tuh ya sampai 3 ton per hektar. Per hektarnya? Ya beras 2 ton. ya, beras ini. Ya, bersih. Ya, sudah bersih. digiling. Ya, antara itulah. Soalnya di sawah tidak bisa ini. Hasilnya itu kadang naik, kadang turun gitu. Tidak menentu. Ya. Benih yang dipakai ini Bapak tahu tidak benih jenis apa? Oh ya, kalau di sini yang saya tahu ada sekitar 4 benih lah. 4 Tahu? benih. Ya, jenisnya ada Mikonga, Ciherang, Iglis, sama Impari. Impari. Yang umumnya yang tiga jenis itu. Mikonga, Ciherang, Iglis. Terus untuk benih yang Bapak tanam ini saat ini benih apa? Nah, inilah namanya petani, Pak, yang kurang modal barangkali ya. Ya, kalau sebaiknya sih pakai benih berlabel, Pak ya. Benih berlabel. Ya, kadang-kadang kalau susah dapat ya kita cari benih teman yang padinya bagus lah gitu. Secara umum petani lah gitu biasanya dari bibit. Berarti dana lagi ya permasalahannya. Ya. Selama bertani, selama merawat tanamannya selalu diamati tidak Pak? Oh. Tanamannya. Iya, diamati secara petani lah. Artinya secara kasat mata kita keliling hamparan sawah kita amati ya. Secara petani kita amati. Setiap berapa minggu, berapa hari? Ya sebenarnya sih sesering kali kalau bisa setiap hari lebih bagus gitu. Kadang kita kan kesibukan juga tidak tentu ada gotong royong atau apa. Lebih sering lebih bagus gitu. Prinsipnya seperti itu. Harusnya. Iya. Tujuannya apa ya? Tujuannya ya supaya kita tahu perkembangan padi kita, terutama dari hamanya, dari gulmanya. Kalau dari awal dari gulma, selanjutnya ya hama dan penyakitnya itu. Perkembangan tanaman itu juga ya? Iya, perkembangan itu tentunya kita ukur dari umur biasanya, umur tanaman itu, dan kita lihat kondisi kebutuhan dia di tanaman di lapangan. Itu yang kita perlu tahu gitu. Apa yang dibutuhkan? Ya, betul. Untuk benih nih, ngomongin masalah benih, Bapak Ya. sendiri tahu tidak cara memilih benih yang baik itu seperti apa kualitasnya? Ya, kalau namanya memilih benih itu sebenarnya yang saya tahu pernah dengar gitu ya. Sebenarnya sih yang bagus intinya yang berlabel biru. Berlabel biru. Ya, artinya itu benih turunan dari ya sudah dari penangkar benih lah yang tahu ahlinya kan gitu. Itu satu yang berlabel biru. Cuman kalau kita secara petani biasa kita lihat kondisi tanamannya.
yang mana yang buahnya bagus, bernas, bagus lah istilahnya gitu. Tidak ada benih lain yang tumbuh di hamparan itu yang biasa kita ambil, kita carikan benih. Itu cara petani. Kalau yang bagus kita beli yang berlabel biru gitu. Itu yang saya tahu tentang benih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Om Swastiastu. Saya Ketut Evin Aditya Sukmawijaya, mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Ya, saya di sini ingin mewawancarai salah seorang petani di Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Motong. Oke, selamat sore Ibu. Sore. Ya. Mohon maaf sebelumnya, boleh perkenalkan identitas Ibu? Iya, Nama Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Nilu. Oh, Ibu Nilu. Umur? Umur sudah 48. 48. Nah, kalau pendidikan Tamat SMP. SMP? Ya. Nah, kalau pengalaman bertani kurang lebih berapa lama? Ya, pengalaman bertani mungkin sekitar 20-an tahun. udah 20 tahun. 20 Ya. Enggak sudah berumah tangga lah. Ikut suami. Oke, kalau luas lahan yang Ibu kelola, kalau boleh tahu berapa? Kalau ibu dengan bapak sih enggak terlalu luas lahan yang diolah. Paling hanya sekitar seperempat hektar ya, 25 are ya? Ya, tidak pernah nanam luas-luas. Kalau boleh tahu produksinya per hektar itu kira-kira berapa ya? Kurang lebih. Kalau per hektar enggak pernah sih nanam sampai 1 hektar. Ya biasanya kalau ibu nanam itu dengan bapak paling ya dapat mungkin sekitar 200 kilo biji lah. 25 ada itu. Ya. 200 kilo. Ada biji yang sudah bijinya. Oh iya. 200 kilo. Yang sudah Iya. dipisahkan dari Iya, yang pohonnya. sudah dibersihkan. Ya, 200 sampai 300-an itu lah. Kalau bagus dia agak lebih banyak hasilnya. Oke, kalau boleh tahu juga varietas yang ditanam itu varietas apa yang Ibu tanam? Kalau ibu sih masih tanam varietas lokalan yang ada di sini saja. Lokalan. Iya, ibu tidak pernah tahu bibit orang bilang impor enggak tahu ibu cuma ya lokal maksudnya cari bibit di mana petani ada nanam kacang tanah yang dilihat bibitnya bagus itu ibu beli, terkadang juga dari hasil panen ibu sendiri itu yang ditanam lagi. Yang di sekitaran sini Iya. saja, hasil panen di sini saja. Iya. Nah, kalau kendala selama berusaha tanaman kacang tanah ini apa kira-kira? Kendalanya ya biasanya itu hama, penyakit ya. Kadang-kadang juga cuaca, kalau curah hujan tinggi agak rentan dengan penyakit. Sama dengan cuaca ya. Ya. Kalau alasan memilih tanaman kacang tanah itu apa? Kalau tanaman kacang tanah itu kenapa ibu suka nanam kacang tanah? Karena perawatannya tidak terlalu susah gitu. Ya perawatannya agak mudah dibanding dengan kayak nanam padi. Dia harus bersihkan rumput, kemudian dia harus jaga burung dan sebagainya. Kalau tanaman kacang tanah tidak seribet itu. Berarti perawatannya yang Ya lebih mudah. lebih mudah, hasilnya juga cukup memuaskan. Oke, baik. Selanjutnya saya ini ingin mengetahui seberapa jauh pengetahuan awal Ibu tentang tanaman kacang tanah itu sendiri. Apakah Ibu tahu nilai gizi pada tanaman kacang tanah? Kacang tanah kayaknya mengandung protein saja dengan lemak kayaknya. Oh, Iya. oke. Saya izin menambahkan sedikit atau memberitahu sedikit. Iya. Nilai gizi pada tanaman kacang tanah itu ada protein tadi sudah sebanyak 25 sampai 30%,
baru lemak 40 sampai 50%, karbohidrat 12%, serta vitamin B1. Itu per biji kacang mengandung sekian. Iya, per biji kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman dengan NIM 8122092 dan saya Teza dengan NIM 8122100. Kami akan mewawancarai petani. Ibu boleh tahu namanya Ibu? Ibu Aryani. Ibu Aryani. Umurnya Ibu berapa? 52 sudah. Ada pendidikan tripod lah biasanya. SMP. Pengalaman bertani apa bertaninya Ibu sudah berapa tahun Ibu mulai bertani? Sudah berapa tahun Pak Putri? Pengalaman bertani sudah berapa tahun? Sudah lama ini. Selama kita kawin ini sudah bertani. Ya sekitaran berapa ya? Saya itu umurnya anak itu sudah 23 tahun. Sudah 23 tahun. Apa ditanya? Selama bertani. Bayang gitu kan, ada umur putri mah 20 tahun umur barang. Belum lahir putri itu sudah bertani ya. Kalau bapak masih kayak kali begitu kelas SD sudah saya ke tempat sudah sudah biasa nih dua orang tua harus ada di SMP. Kalau luas lahannya Ibu? Enggak tahu ya. Berapa ini? Sudah sampai 1 hektar ini. Kalau enggak tahu enggak apa-apa itu. Apa? Pin. Madifa ini suruh pegang dulu. Oh, hasilnya. Kalau kendala selama bertani Ibu ada? Serangan hama ya. Iya, serangan hama.